2. Matanya kelihatan silau nggak? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Nandes, ana talibun fi Jami'atiz Zaitunah Tunisia. Ilaikum minni hadhihi nasiha kama nasahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisih. Ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jizanna wasta'in billah. Wa la taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Nandes, ana talibun bi Jami'atiz Zaitunah Tunisia. Ilaikum minni hadhihi nasiha. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jizanna. Minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khairin. 1 mulai. Hari kemenangan telah tiba. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Nandes, ana talibun fi Jami'atiz Zaitunah. Ilaikum minni hadhihi nasiha kama nasahana nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jizan. Gimana Kak Idul Fitri di Tunisia? Alhamdulillah Idul Fitri di sini berjalan lancar. Meskipun masjid-masjid ditutup, tapi kita masih bisa merayakan Idul Fitri dengan kondisi yang bisa kita jalankan. Oke. Berarti masih ini ya, masih apa ya, saat Idul Fitri di rumah atau udah di masjid? Di rumah. Di rumah. Oke. Mungkin Alhamdulillah Idul Fitri kita di sini lancar, dan anak kemarin dapat kesempatan dipanggil dari pihak keluarga Tunis untuk jadi khotib Idul Fitri. iya, Masya Allah. Dapat pengalaman lah. Ada satu keluarga yang mereka itu sangat mutadayin, sangat taat beragama, dan tidak mau tinggal sholat hari rayanya. Bahkan semenjak awal Ramadan, di rumahnya kita sudah melakukan sholat tarawih 1 juz 1 malam. Allah Insya Allah. Ya. Nah, dengan imam yang berganti-ganti 3 orang. Dan alhamdulillah terkejar 30 juz selama 1 bulan. Kita lanjutkan dengan Idul Fitri. 2 imam yang lainnya dipanggil sama orang Indonesia untuk jadi imam, dan 1 itu orang Malaysia. 1 imamnya orang Malaysia, 1-nya orang Indonesia. Orang Malaysia itu berjamaah dengan seorang syekh dari Tunisia, jadi tidak bisa juga. Dan anak yang lanjut jadi imam di keluarga itu. Alhamdulillah dia menyuruhnya itu sangat fajaatan sekali. Tiba-tiba jam 10 malam datang ke rumah, bawa kitab Maliki. Dia bawa, dia jelaskan Maliki itu mazhabnya seperti ini dan cara sholatnya seperti ini. Ada sedikit perbedaan, nanti bisa dilihat di postingan kedua terakhir saya nanti, perbedaan sedikit Idul Fitrinya. Masya Allah. Kemudian ketika kita setelah melaksanakan Idul Fitri, sholat, khutbah, alhamdulillah beberapa jam itu bisa kita siapkan, karena malam di sini cuma 3 jam. Untuk persiapan itu sangat sedikit. Bisalah sedikit-sedikit bahasa Arab yang masih ingat, yang tersisa bisa kita gunakan untuk khutbah. Masya Allah. Dari dapat pengalaman pertama, belum ada yang pernah khutbah sebenarnya pakai bahasa Arab atau bagaimana. Gitu ya saja. Jadi ini mah dadakan gitu ya. Malamnya 3 jam berarti. Berarti kan di sana subuhnya jam berapa atau maghribnya jam berapa di sana itu? Subuhnya kita mulai sahur itu jam 2.30, karena jam 3:03 udah azan. Kalau Sedangkan berbukanya, kita berbuka itu jam 7:20 kemarin. Iya. Jam 7:20. Berarti kalau kami jam 3, jam apa ya? Awal Ramadan jam 4:04, dan hari terakhir Ramadan jam 3:20, terus maghribnya jam 7:04 hari ini gitu. Masya Allah gitu kan. Agak panjang kali di Indonesia itu ya. Siangnya gitu. Iya. Ya Allah, mudah-mudahan pahalanya Bedanya seperti pahala padar gitu. ya, alhamdulillah. Begitu, siangnya lebih panjang, malamnya lebih pendek. Itu kalau di musim panas. Kalau nanti di musim dingin, kebalikannya, malamnya yang lebih lama. Mungkin kebudayaan Tunisia itu seperti apa tuh pas Idul Fitri itu? Ya. Kalau Idul Fitri nggak jauh beda dengan kita. Mereka pakai baju baru, yalbasul jadid, kemudian hari raya, kemudian kunjung-kunjung keluarga. Karena keluarga rumah yang kita sholat kemarin itu juga hanya sekitar 3 jam bisa ngobrol. Setelah itu mereka izin ingin mengunjungi keluarganya, orang tua ayah itu, orang tua ibunya, dan ke kampung-kampung. Seperti kita sama. Tapi di sini bedanya mereka itu tidak lama-lama di masjid. Ini cerita sebelum tahun ini, biasanya lebaran mereka itu setelah sholat lebaran di masjid langsung mencar
salam-salam dulu, salam-salam. Ada syekh salam-salaman tapi berbaris. Miring sama ustadznya, sama imamnya, sama ulama-ulama Tunisianya. Kemudian langsung pergi gitu. Tidak ada makan di masjid atau di mana, pulang di rumah baru mereka sama-sama satu keluarga berjalan. Kalau kita suka mencar, kalau mereka satu keluarga. Itu ya. Berarti ini persatuan. Kalau Ramadan dulu ada bedanya sih. Kalau Ramadan di sini tidak ada yang namanya buka di masjid. Nah, itu tidak ada kalau di Tunisia. Bahkan kalau sudah sore menjelang buka, seluruh toko, seluruh pasar itu tutup. Tidak ada yang buka satupun. Mereka sangat ini kuat persaudaraannya, keluargaannya. Jadi buka semua di rumah. Dan kondisi COVID ini, kita kemarin Indonesia, alhamdulillah banyak muslimin, setiap hari itu ada yang ngantar perbukaan. Jadi kalau kita nggak masak, nggak apa-apa. Setiap hari, setiap berbuka itu pasti ada. Yang ngantar, ada yang ngasih uang, ada yang ngantar makanan, ada yang ngantar perbukaan, ada yang ngantar, bahkan ada yang beri baju juga kemarin, dan sebagainya. Dermawannya luar biasa, Masya Allah. Masya Allah ya. Kalau ini muslimin di Indonesia banyak kali ya. Mungkin nggak jauh beda sama Allah, Kuwait. biasa aja. Iya, Masya Allah mereka. Muslimin juga ya, banyak juga yang ngirim dah ke mahasiswa sini gitu. Terus kalau dari sisi ini kan Ramadan masih di masa pandemi, terus Idul Fitri di masa pandemi. Nah, langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Tunisia itu kayak seperti apa tuh? Kalau di negara-negara Pemerintahnya mungkin, kalau di sini pemerintahnya bisa dikatakan sangat sigap. Kenapa? Karena ketika kita mendengar kabar Italia yang sangat melonjak, banyak yang memakan korban itu, Tunis langsung mengadakan lockdown tiba-tiba. Bahkan karena lockdown ini sampai hari ini saya belum bikin iqamah, tapi ma'zur insya Allah dimaafkan. Karena mereka cepat lockdownnya, seluruh kantor tutup langsung sama masjid-masjid. Supaya apa? Supaya tidak ada nanti yang datang dari Italia ke sini. Karena Italia sama Tunisia berseberangan, hanya seberang laut doang. Kelihatan dari Tunisia ke Italia itu kelihatan. betul. Dari pinggirannya kita bisa melihat pemandangan-pemandangan yang ada di Italia sana, bangunan-bangunan. Dan kemarin ada korban di Tunisia itu disebabkan adanya orang Tunisia yang datang dari Italia. Musafir, dia datang, dan itulah sebab awal terjadinya masuknya corona di Tunisia. Makanya setelah itu ditutup langsung, seluruhnya full ditutup, tidak ada yang bisa keluar dan tidak ada yang bisa masuk. Makanya mudah dikendalikan, dan insya Allah tidak sampai 2 minggu ke depan kalau tidak ada perkembangan yang memakan korban, maka masjid-masjid akan dibuka. Itu pengumuman dari pemerintah resmi. Dan 1 hari yang lalu warung kopi sudah dibuka. Nah, warung kopi sudah dibuka karena warung yang paling laris di sini itu warung kopi, makanya itu harus ditutup. Nah, kemarin sudah dibuka dan sudah aman, walaupun yang datang masih berangsur-angsur, ada yang tidak pakai meja, ada yang pakai. Sudah mulai membaik. Ya, alhamdulillah. Dan tingkat kesembuhan juga tinggi. Oh, alhamdulillah. Oh ya. Kira-kira kasus pertamanya itu bulan apa tuh? Kalau di Indo kan Maret gitu. Kalau kasus pertamanya kurang ini juga, kurang jelas juga, tapi waktu itu tidak begitu banyak karena kedapatan yang datang itu di awal-awal pandemi corona ini menyebar. Nah, di situ sudah dapat kabar di Tunisia, makanya lockdownnya langsung agar tidak bertambah. Langsung singkat gitu ya? Gitu, sikap. Iya, karena sangat penting lockdown itu supaya tidak datang lagi orang yang membawa virus ke sini. Mungkin nggak usah ceritakan apa ya tentang seputar Tunisia, mungkin para pemirsa yang lagi lihat mungkin tentang Tunisia itu seperti apa gitu kan. Kalau orang Indonesia tuh tahunya tuh Arab aja gitu kan, kayak Arab Saudi, udah gitu aja. Kalau Arab lain kan belum tahu gitu kan, kayak Kuwait belum ada yang tahu, Tunisia belum ada yang tahu. Nah, Tunisia itu negaranya seperti apa gitu? Tunisia ini merupakan negara Islam juga, 90% lebih mereka itu memeluk Islam, dan Islam masuk ke sini itu umumnya pada Afrika Utara itu dibawa oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Uqbah bin Nafi'. Uqbah bin Nafi' sampai ke sini membuka Islam, kemudian setelah itu dia bangun masjid sebagai pusat Afrika Utara, pusat segalanya, pusat kekuatan Islam. Di situ ada juga bekas-bekas meriamnya, masih ada bangunan-bangunan tempat anak panahnya, dan dikasih tembok yang sangat tebal sekali di Masjid Uqbah bin Nafi'. Dan di tengah-tengahnya ada jam matahari, jadi kita bisa melihat waktu sholat masuk, semua waktu sholat masuk ada di situ. Begitu ulama dahulu itu ternyata luar biasa, bukan hanya ahli ceramah, bukan hanya pintar ngaji, tapi pintar segalanya, astronomi, dokteran, dan sebagainya. Kemudian Masjid Uqbah bin Nafi' ini yang dia dirikan tahun 734 Masehi atau 116 Hijriah. Dia setelah menyebarkan Islam di sini, dia lanjut ke Aljazair dan meninggal di sana. Kemudian di Tunisia dibangun lagi masjid yang bernama Zaitunah, Masjid Zaitunah di ibu kota Tunis sekarang. Nah, di sini di tempat kita belajar, karena rata-rata di Afrika ini universitas itu dari masjid dijadikan universitas. Sama juga di Aljazair ada Universitas Abdul Qadir, itu asalnya masjid. Di sini juga Zaitunah asalnya masjid. Kemudian pusat ilmu pengetahuan di Kairouan tadi pindah ke Zaitunah. Zaitunah itu dibangun tahun 670.
atau tahun 50-55 Hijriah. Kemudian ada seorang perempuan di sini, Fatimah Al-Fihri. Dia seorang perempuan yang sangat alimah, pintar, hebat, dan kaya. Dia pindah ke Maroko. Sesampai di Maroko dia bangun sebuah universitas yang terkenal sekarang namanya Qarawiyyin. Itu merupakan universitas ketiga tertua di dunia. Yang pertama tertua itu Zaitunah, yang ketiga itu Qarawiyyin di Maroko, yang kedua tertua itu Al-Azhar Mesir, sekitar tahun 1000 kurang. Jadi universitas tertua itu sebenarnya bukan Al-Azhar, tapi Zaitunah. Yang masjidnya berdiri sekitar tahun 670. Berarti ini Az-Zaituna itu yang paling tua ya daripada Al-Azhar gitu ya? Iya. Kenapa beritanya tertutup? Karena Afrika yang letaknya di Tunisia ini sangat subur, makanya gelarnya Tunis Al-Khadra, Tunis yang sangat subur. Seluruhnya hampir ada kecuali pisang, karena pisang tidak ada di sini. Penghasil kurma terbanyak itu di sini. Kemudian penghasil zaitun terbanyak itu juga di sini. Berarti Kurma di Indonesia juga banyak betul, datang dari sini. Karena subur. berarti ini Makanya Prancis dan berarti apa ya, Indonesia itu kategori negara kaya juga ya? Kaya dari rempah-rempah juga ya? Kalau kondisi alamnya kayak Masya Allah luar biasa. Ibaratnya tidak bisa kita katakan seperti Arab-Arab yang lain hanya sohro gitu. Di sini sangat penuh dengan tanaman, tumbuhan, kebun-kebun korma, kebun zaitun dan sebagainya. Makanya penjajah Prancis datang ke sini, mereka mau ngambil itu untuk dibawa ke negara mereka. Dan merdekanya masih baru. Dan mereka baru-baru ini bisa bergerak sendiri. Kalau dulu itu masih dipegang merdeka tapi belum seutuhnya. Dan sekarang sudah mulai membaik. Seperti kita yang baru merdeka tidak mungkin langsung gitu. Tapi kalau ilmu di sini, Masya Allah, ilmu keagamaan beda sama kita. Kalau ada imam yang salah, itu jemaahnya seperti bunyi lebah, nyaut semua, saut-sautan membenarkan imam. Kadang rata-rata masjid di sini imamnya itu hafiz. Baik itu kakek-kakek, anak muda dan sebagainya, itu biasanya hafiz dan pakai sanad semua. Berarti imamnya Bahkan ada syekh di sini yang merupakan pemegang sanad tertinggi juga di dunia, yaitu sanad ke-32 dari Nabi. 32 dari dia, gurunya menuju ke Nabi. Namanya Syekh Ali Bushlagim. Kita naik kereta dari sini, KRL seperti Indonesia, sekitar 1 jam lah sampai di sana. Bagi orang Indonesia yang datang, biasanya orang Indonesia banyak ke sana untuk ngambil sanad. Tapi Al-Fatihah kadang-kadang lulusnya itu 1 bulan, bahkan lebih baru lulus. Karena memang luar biasa bagaimana Nabi membaca, seperti itu yang dia mau. Oh gitu. Jadi Al-Fatihah ini agak apa ya? Selesainya baru 1 bulan gitu. Ada kemarin yang 1 bulan, bahkan ada lebih, ada yang nggak lulus. Ana saja yang sudah pernah ngambil Al-Fatihah di Ar-Royah juga, belajar dari dosen-dosen kita dari luar negeri kan. Nah, sampai di sini kemarin itu lulusnya 2,5 minggu, baru bisa lanjut ke surat lain. Allah karim. Dan ketika ingin lanjut, sudah terkepung lockdown dan tidak bisa lanjut kita, kecuali nanti kalau sudah dibuka lagi, baru selesai Al-Fatihah. Itu sangat ketat, Masya Allah. Sangat ketat. Jadi kalau urusan baca Al-Fatihah itu memang nggak, karena Al-Fatihah itu adalah bacaan salah satu daripada rukun sholat gitu ya. Betul, kalau salah sholat kita batal. Nah terus mungkin kenangan Ustaz Rio nih pas selama di Indonesia itu ngapain aja gitu? Mungkin ada cerita-cerita dari awal dapat bisa kuliah di Tunisia, mungkin selama di Tunisia ngapain aja gitu kan? Jalan-jalan kemana gitu? Kalau Tunisia, kedatangan ke sini itu sudah masa-masa pandemi corona. Jadi sangat ketat sekali penyidikannya ketika di bandara ketika itu. Oh. Kemudian ketika sampai di sini, sebelum sampainya sebenarnya tidak ada harapan untuk kuliah lagi di Tunisia. Kenapa? Karena pengumuman pertama sudah keluar pada 13 Desember, lulus 5 orang anak untuk S2. Kemudian pengumuman kedua lulus 7 orang tanggal 29 November. Kebalik ya. Tanggal 29 November itu pertama lulus 5 orang, 13 Desember ada pengumuman lagi tambahan 7 orang tanggal 13 Desember. Berarti sudah habis, nggak ada gelombang kelulusan lagi. Oleh karena itu ketika anak masih di Riau, anak putuskan ingin masuk ke PTIQ Jakarta. Yang terakhir pendaftarannya itu tanggal 2. Makanya pergi ke Jakarta tanggal 1, hari terakhir. Ketika sampai di Jakarta, terkurung banjir yang sangat besar kemarin. Oh, iya. Akhirnya putus asa, kayaknya nggak bisa lanjut S2. Dan PTIQ bakalan ditutup pendaftaran. Sesampai di bandara, tak lama setelah itu jam 1.30 kalau nggak salah, panitia di sini nelpon, antum lulus katanya, di Tunisia. Dan semua berkas itu di Indonesia. Bingung juga, kita baru datang ke Jakarta, semua berkas itu masih di Riau waktu itu, nggak dibawa lagi karena nggak ada harapan untuk ke Tunisia, sudah lulus 2 kali kan. Akhirnya nggak jadi ngurus ke PTIQ, diusahakan untuk bisa
pengurusan ke Tunisianya. Dan itu sangat buru-buru sekali. Kenapa? Karena ujiannya sebentar lagi. Bahkan setibanya anak di sini itu sekitar 2 hari 3 hari lagi mau ujian, menjelang ujian. Semua sudah belajar, makalah sudah dikumpulkan, tugas-tugas semuanya. Kita baru datang waktu itu. Tapi qadarullah, alhamdulillah bisa lewat ujian, lancar semua, dan ada juga dosen yang memudahkan untuk pengurusan berkasnya. Alhamdulillah pengumuman kemarin termasuk dalam deretan yang lulus itu. Karena di sini sangat susah kelulusan itu, sangat berat. Kita di kelas 10 orang S2. Itu yang asli. Ada 11 orang lagi yang dahulunya S2 tahun kemarin. Mereka tinggal kelas. Jadi di sini ada tinggal kelasnya. Jumlah kita sekitar 21 orang. Dan yang lulus cuma 4 orang saja waktu itu. Wow. Dan alhamdulillah nama anak pada tertib yang kedua. Bisa ujian dengan lancar dan tugas-tugas ada 2 yang tidak dikumpulkan, makanya nilainya dikasih yang secukupnya, tapi yang penting lulus gitu. Kenapa? Karena di Tunisia kalau nilai tidak sampai setengah, kita harus mengulang tahun depan. Di remedial dulu. Kalau nggak lulus berarti ulang nanti tahun depannya. Bahaya di sini. Bahkan ada yang sudah 2 tahun, 3 tahun, masih tahun pertama di sini belajarnya. Sistemnya beda, sistemnya manhajiyah. Tidak menghafal buku, tapi diberi judul, dikupas di situ. Ketika menjawab ujian, kita harus menulis mukaddimah, merumuskan masalah, kemudian memberi jawaban, terakhirnya diberi kesimpulan, dikasih kertas sekitar 10 halaman. Seperti membuat makalah, begitu sistemnya, sistem Perancis. Dan sekitar di sini juga, seperti Juzur Komar, Syekh Abaiman kita yang ada di Arroya, itu juga sama sistemnya. Tapi saya tidak terkejut juga, karena beliau sudah memberi nasihat, wajangan sebelum berangkat ke sini. Di sana sistemnya manhajiyah, dan itulah yang dikenal dengan manhajiyah. Kelebihannya, kalau mau talaki, kita harus mencari-cari ke masjid-masjid.